Alhamdulillah, penyerahan diri, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan empat hal, maka dia akan selalu dalam keadaan ketenangan. Empat hal itu apa? Penyerahan diri yang sadar bahwa segala sesuatu yang atur adalah Allah. Ya, diawasi, diberikan segala sesuatunya oleh Allah. Dan kita harus ada timbul kesadaran dari dalam diri kita bahwa kita ini tidak berdaya. Ya, kita ini tewala kaya, kita ini tidak ada daya, tidak ada upaya selain karena Allah. Hanya sering kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya dalam diri kita kecuali karena didayakan, diupayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lagi sedang sakit mata, mau buka mata aja susah. Ya. Nah, tapi kalau sekarang culang cileng, culak ciluk kayak itu tadi aja Bu ya. Merasa bahwa itu teh bukan nikmat Allah. Sering Bu kita merasa gitu. Bahkan tidak sedikit orang yang merasa nikmat itu kalau sudah sakit. Nikmatnya punya pinggang gitu Bu ya. Kalau sudah sakit pinggang, geus encok karasa nikmat teh baheula punya keur cager ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita sadari bahwa kenikmatan dari Allah akan kita dapatkan kalau di dalam kalbu kita, kita menyadari bahwa kita ini digerakkan segala sesuatunya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan merasakan nikmat kalau kita kembalikan kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka akan terasa nikmatnya. Nah, marilah kita yuk ucapkan itu, dan itu diucapkannya dalam prosesi ibadah yang paling sakral yang namanya sholat. Saking sakralnya ibadah sholat, ibu mah nyebut sakral itu kan lamun gerem, lamun geuman, lamun wah musiknya dangdingdung itu sakral. Nah, yang paling sakral dalam ibadah itu adalah sholat. Saking sakralnya ngomong selain yang disyariatkan itu batal. Ngomong, cuma ngomong ini, cicing. Itu batal Bu. Ya. Ya, apalagi kalau noroweco. Sedangkan kita itu sukanya noroweco, ya ngomong kayak itu kadilnya tidak jelas juntrungannya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa kita ini segala sesuatunya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus sadari. Yang kedua adalah ada rezeki yang dijamin selama manusia hidup, pasti rezekinya itu ada dan sudah ditentukan, tidak akan tertukar. Yang jungkir balik bekerja, ada yang cuma dapatnya rumah juga mungkin masih sederhana. Ada yang kerjanya biasa-biasa saja tapi rezekinya luar biasa. Ya, rumahnya sigrong-sigrong, mobilnya magrong-magrong kan ya Bu ya. Istrinya garong-garong kan gitu Bu ya, ada Bu ya. Bukan kucing garong, garong-garong Bu ya. Jadi ada yang seperti itu. Ya, dan ini semua tidak akan tertukar. Disebut tidak akan tertukar karena apa? Ada manusia yang merasa bahwa dirinya itu diambil, rezekinya itu diambil orang. Sudah ada begitu, sampai saling bunuh. Gara-gara duit 500 di perempatan atau di pertigaan atau di tempat-tempat yang biasa mangkal, ada yang sampai saling bunuh. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, yang harus kita pahami bahwa kita ini ada kewajiban dari Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban ini nggak bisa diwakilkan. Ya, semua orang harus ya menjalankannya masing-masing, nggak bisa diwakilkan. Ya, nah, saking nggak bisa diwakilkannya, kita harus sadari bahwa sampai sholat pun kalau kita ini belum mampu berdiri, maka boleh duduk. Umpamanya lagi sakit atau lagi sakit, duduk pun sakit, berbaring sakit, nggak bisa menggerakkan badan sambil kedip-kedip, boleh sholat kedip, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Karena bersolat, nah dengan ucap kicap kuat, kan boleh Bu, boleh ya. Bahkan kalaupun sampai tidak bisa ngedip, ya udah dengan nafas yang masih tersisa, Allah, Allah. Ya, gitu ya Bu ya. Pasok itu Ibu Tara, pernah begitu enggak? Kalau saya pernah Bu, pernah benar. Saking narik napas saja susah, gitu ya. Narik napas saja susah. Nah,
Sugan tarik pae, ente udah pikain lagi sopat tahun hirupnya nih. Alhamdulillah. Zaman COVID bu, itu yo. Merasa belah kesentang, tahu nggak belah kesentang bu? Ya ujang ajing ke sana kemari, jaguar ringkas, pakai mobil Jaguar, Jaguar ringkas. Kemudian merasa hebat, gitu, merasa jago, sampai-sampai di saat lagi COVID, di saat orang-orang tidak boleh kemana-mana, saya masih ujang ajing. Terus nggak pernah pakai masker, tuh ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata waktu yang bersama saya bergaul di tempat itu adalah ada sekumpulan orang yang memang ada yang sedang COVID. Nah, ya enak bu, kena tuh ternyata ngerasain, ya. Nah, dan kemudian apa yang terjadi bu? Apa yang terjadi? Begitu saya diundang oleh Kementerian itu Kementerian Tenaga Kerja, Ibu Bapak Menteri mau datang, saya datang, dicek, begitu dicek, Bapak mohon maaf, Bapak sudah kategori parah katanya, langsung digotong bu. Ya, kenapa digotongnya bu? Bukan karena parahnya, tapi karena kaget, merasa diri sehat, tapi ternyata enggak sehat. Kesaning Allah, maka sampai sangat ini masih hidup. Jadi artinya qadarullah, kalau kata artis kan gitu. Qadarullah, qadarullah masih bisa hidup. Alhamdulillah ya. 40 poe saya tidak ke masjid, ya. 40 poe ibu-ibu kan nggak sadar karena waktu itu jarang mengaji, dasariun saudara-saudaranya bu. Ya. 40 hari saya tidak ke masjid. Kenapa? Ya maksudnya di rumah gitu sholat. Nah, ternyata ada virus. Dan ternyata setelah sembuh ke masjid terus ulah Pak. Ya. Jadi mun Bapak belum kebagian siap-siap. Ya. Udah? Enak nggak Bu? Dan ternyata yang waktu itu diingat hanya satu. Allah. 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 Karena baru sampai saja Bu, waktu itu di Rumah Sakit Al-Islam baru sampai. Saya dicegat di situ. Tidak boleh masuk. Kenapa? Belum ada kamar kosong. Masya Allah. Akhirnya duduk di luar, hujan deras, Bu. Dikira itu waktu itu mau mati, Bu. Sementara di masjidnya yang di depan Rumah Sakit Al-Islam itu diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos ngantunkeun cenah nembe pisan akibat Covid Bapak Teguh. Teguh dan itu paling Teguh ya. Ya. Kemudian udah selesai itu, belum mungkin bibir juga belum balik kita pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Ternyata di sebelah ada yang nangis seorang perempuan, ternyata suaminya yang sedang ngagoler meninggal. Akhirnya dibuka Bu, dipindahkan ke masjid dan bekas itu, bekas tempat tidurnya dia itu dipakai oleh saya. Langsung diingatan Bu, malaikat Israel berarti masih nempel ini di bandnya itu Bu, tapi ternyata enggak Bu, udah pergi karena kita Bu diuk aja sab dirinya sampai ya itulah. Dan ini yang harus kita sadari bahwa ternyata kalau mati itu belum ditentukan Bapak Ibu, ini pentingnya ini ya. Kalau mati itu belum ditentukan, belum sampai ajal kita, yang sudah berinfus juga, sehingga ibu kan sekolah balik ke rumah sakit, ke maut. Kemarin ayo nutara ke rumah sakit maut kan punya. Nah, jadi kersaning Allah begitu. Jadi bersyukurlah kita punya 4 hal ini, kesadaran ini yang akan menjadikan kita ini berada dalam keadaan posisi yang sangat berbahagia, Bapak Ibu ya. Bahagia nggak Bapak Ibu sekarang? Yuk kita ungkapkan rasa bahagia karena kita sadar bahwa Allah mengatur segalanya, bahwa Allah memberikan rezeki dan tidak akan tertukar, bahwa Allah menentukan kewajiban yang nggak bisa diwakilkan, bahwa Allah menentukan kematian, kapan tempatnya, di mana waktunya, bagaimana cara mati, yang pasti Allah sudah tentukan dan kita bermohonnya husnul khotimah. Yuk ungkapkan dari dalam kalbu bahwa kita ini bahagia. Ya. Kita ini bahagia, ciri bahagia cuma 3. Kalau ibu ada 3, berarti ibu bahagia. Atau mikir-mikir yang lain. 1, dia tenang hatinya bahwa Allah Tuhannya. Tenang, ibu tenang nggak punya Tuhan Allah? Bapak tenang nggak punya Tuhan Allah? Nah, yang kedua, badan merasa sehat, bukan sehat, badan merasa sehat. Karena umur 60, 50, 70 seperti ini mah kalau masih sehat, itu berarti ajaib, ibu ya. Nah, jadi yang penting mah merasa
sehat. Kalau kayak Teh Tati mah baru 17 tahun ya memang sehat gitu ya. Tapi kalau merasa sehat itu jarang. Ya, bahkan yang sehat pun banyak yang merasa sakit. Ini hati-hati. Jadi justru merasa sehat. Jadi yang pertama tenang hati, mutmainnah menurut kita. Yang kedua adalah badan merasa sehat dan yang ketiga ada yang bisa dimakan. Gitu Bu ya. Apa Bu? Ada yang bisa dimakan, itulah yang namanya bahagia. Bukan punya mobil, bukan punya motor, bukan punya kendaraan, bukan punya sawah, bukan punya balon, bukan punya rumah, bukan. Bukan punya istri lebih dari satu, ya bukan. Ya, yang namanya bahagia itu ada yang bisa dimakan. Karena punya balon, punya sawah, punya gedung, punya istri banyak, tuh dihakan terus kemana. Nah, ini cerita tentang bahwa di ayat-ayat yang sedang kita bahas, umat Nabi Musa itu awal dari perpecahannya adalah rebutan makanan. Ya, jadi kita harus paham. Kalau kita mau ngecek bahagia dalam diri, gampang. Satu, hati tenang. Dua, badan merasa sehat. Tiga, ada yang bisa dimakan. Kalau itu ada, berarti bahagia. Ya, jungkir balik kemana-mana juga hanya untuk sesuap makanan. Gak pernah ada yang makan satu boboko sekaligus, ya. Ya, yuk kita tekadkan dalam diri kita bahagia dan kita ingin istiqamah serta kita ingin selalu berjamaah membaca Al-Quran. Raditu billahi robba. Yuk sila sama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dini ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Itulah bahagia. Jadi kita harus selalu dalam keadaan bahagia. Ingat yang sadar 4 Bu ya. Yang kita harus sadar 4 dan yang harus kita rasa ada 3. Ya. Jadi yang sadar 4, yang rasa 3. Sadar bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah dan tidak akan tertukar. Sadar bahwa kewajiban itu masing-masing tidak bisa diwakilkan. 3. Sadar bahwa mati itu pasti dan sudah ditentukan. 4. Sadar bahwa Allah Maha melihat kita, Maha mengawasi kita. Dan yang harus kita rasa ada 3. Rasa diri tenang, rasa diri sehat, dan rasa diri ada yang bisa dimakan. Yang bisa dimakan Bapak Ibu tidak mesti kejo, tidak mesti sego, ya, tidak mesti sangu. Bisa yang dimakan itu zikir. Masya Allah Bapak Ibu ya, ada yang bisa 40 hari 40 makan nggak makan dengan berzikir. Beda jeung Bapak Ibu mah kakara 4 jam oke kan geus pupurilitan. Karena apa? Mulutnya atau hatinya atau badannya hanya sekedar segeruntul makanan. Padahal yang dimakan itu pagi-pagi keluar lagi dipicen. Buat apa coba Bu? Nah, benar nggak Bu? Makan nasi banyak, nasi padang, nasi rendang, nasi kebuli, nasi dan sebagainya dimakan semua. Ya, ada mangga, ada duren, ada pepaya, ada ketela dan sebagainya, semua dimakan. Yang dimakan ada sekilo. Pagi-pagi keluarkan kilo lagi Bu, timbang. Benar nggak Pak Tata? Jadi yang nempel di badan kita berapa kilo? Sebenarnya hampir kalau udah tua-tua gini mah hampir nggak ada yang tersisa. Bablas anginnya. Ya. Kenapa? Coba bayangkan Ibu, kalau dari kecil kita makan 2 on aja sekali makan. 2 on kan kecil Bu ya. Sekali makan 2 on. Setahun, ya setahun. Berarti
Kalau 3 kali makan 2 on kali 3 berarti 6 on. 6 on katakanlah 2 hari itu 1 kilo. Berarti setahun berapa hari? 360 hari. Kalau 2 hari 1 kilo berarti 1 tahun umur anak 1 tahun berarti harusnya berat badan anak berapa? 180 kilo. Nah, ditimbang anak-anak kita yang umurnya baru 1 tahun. Ada 18 kilo enggak? Belum. Ibu yang umur 50 tahun. Ya, kali kalau setahun 18 kilo. Berarti kuduna ayah sabaraha kilo ayeuna, Bu? Harusnya ada 9 kintal Ibu Debu sekarang. Bukan 9 kintal, 9 ton ya. 9. Ya 9. Masya Allah. Jadi artinya apa? Yang dimakan itu sebenarnya lebih banyak terbuang. Nah, itu sebabnya kalau orang yang saum, saya nggak pernah melihat orang yang saum itu gampang sakit. Gampang sakit, maksudnya sakit ya, tapi gampang sakit. Makanya kalau ingin sehat, maka ayo saum. Saya sendiri jarang saum, makanya sekarang jarang sehat. Ya, bukan jarang sehat ya, artinya kadang-kadang sensitif terhadap penyakit. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan, syumu tasihhu. Saumlah maka kamu akan sehat. Jadi lainan lo bagar ring siga bapak ibu teh jarang saum. Ya, terus Bu. Coba rasakan jarang saum bukan jarang makan, jarang saum. Ya. Yuk kita sadari bahwa hal itu merupakan bagian dari perjalanan kita. Alhamdulillah dari saum tabir Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung hari ini hadir kanan kiri depan dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat di dunia maya sana. Alhamdulillah Kang Nur Syaib dari mana Kang ini, dari Kalimantan atau dari mana Kang Nur ini, kemudian ada Kang Ahmad Widiadi dari Bandung bersama keluarga, ada Ibu Hilda dari Bogor bersama keluarga, ada Kang Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga. Alhamdulillah hari ini kita sempurna nikmat kita karena kita baru saja menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah dan hari ini kita berada di masjid, kemudian kita insya Allah kita tambahkan kenikmatan kita tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari supaya kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan anugerah pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna kata Rasulullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid dan tetap tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari dan sholat isya, sholat 2 rakaat, maka baginya pahala ibadah haji dan umroh sempurna insya Allah. Jadi Bapak Ibu teh bisa mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna setiap hari. Ya, jangan linglung Bu, jangan sampai bebeakan ingin umroh, ingin haji, tapi mungkin kewajiban yang ada, yang dekat-dekat yang bisa kita lakukan saat ini tidak kita lakukan. Ingat bahwa panggilan dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan kepada yang mampu secara finansial saja, tetapi yang dimampukan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Yuk kita mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mangga. Ya. Khotib udah naik mimbar lagi Jumatan Ibu ya. Ibu-ibu mah tuh pernah nyahuan khotib. Khotib dan nusuk khutbah Bu. Ya. Khutbah Jumat. Ya. 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 Khotibnya. Ya. Baik, ada 2 hal yang di kita teh gempeur ayeuna teh keur hese neangan hese neangan masjid anu tartib hese. Hese. Maksudnya saya kalau Jumatan tuh di situ mau di itu pindah. Kenapa? Karena memang itu utama.
Pertama, kalau seandainya hari Jumat kita datang telat, khotib udah naik mimbar, maka sebenarnya manehna teh Jumahan. Itu weh. Tidak ada Jumatan bagi dia. Orang yang ketika naik khotib udah naik mimbar, dia datang sholat Jumat, dia nggak dapat pahala Jumat, nggak dapat pahala Jumat. Ya, sengaja ataupun tidak sengaja, nggak dapat pahala Jumat. Karena apa? Bis ditutup malaikatnya, bis ditutup. Jadi hati-hati. Ya, kasih tahu nih kepada suami, ibu-ibu ya, harus berangkat Jumat sebelum khotib naik mimbar, bukan sebelum adzan. Bukan sebelum adzan. Kan ada adzan dulu, ada yang 2 kali ya. Adzan dan pada sholat qobliyah Jumat, ya, qobliyah Jumat, baru khotib naik mimbar. Ya, kan gitu. Jadi setelah khotib naik mimbar, artinya setelah khotib naik mimbar, setelah khotib ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan semua mengucapkan salam tuh, baru datang. Nah itu nggak dapat. Nah itu yang pertama. Kemudian begitu datang itu manusia yang baru datang, khotib sedang naik mimbar, Rasul pernah menegur seseorang yang, jadi ini Rasulullah SAW, ketika beliau sedang khutbah. Jadi tiap Jumatan itu di sana waktu Kanjeng Nabi ada, khutbahnya itu Kanjeng Nabi, nggak pernah diwakilkan kepada yang lain. Ya itu sebabnya sebenarnya khutbah Jumat itu yang benar adalah ketua masjidnya. Tidak mesti giliran, nggak mesti giliran. Ke masjid. Ya, jadi itu perlu digilir itu. Dan wajibnya bagi Jumatan dia. Sementara bagi khotib, kalau khotibnya dari tempat lain, dia tidak wajib. Jadi ini perhatikan. Kenapa di kita begitu? Karena kebenaran loba jelmana jeung gidinya tuh misalnya itu ya. Terus, jadi contohnya Kanjeng Nabi lah menjadi khotib Jumat. Jadi di kita, karena kalau Bapak merasa megang masjid, selagi Bapak ada, selagi Bapak yang pemegang masjid itu ada, dialah khotib. Perkara ada orang lain yang lebih baik, ya hati-hati. Karena tamu itu justru harusnya mengikuti tuan rumah. Kalau sekarang kan ini kan khotibnya diundang dari luar. Saya juga nggak tahu dari mana itu. Ya. Bahkan saya pernah ada seorang yang, alhamdulillah seorang saya datang ke satu tempat, sholat maghrib. Kemudian penceramahnya beliau, penceramah beliau itu datang ke situ. Waktu sholat maghrib, dia dipersilahkan, dia tidak mau. Kenapa? Yang berhak menjadi imam di saat itu adalah yang punya masjid. Ya. Jadi dia tidak mau. Polri internasional, sok sering diputar di ibu, oke. Ya, di masjid Bapak sering diputar. Tapi begitu ternyata saya buka hadisnya bahwa yang berhak menjadi imam adalah yang punya masjid. Ya. Disebut yang punya tuh yang menjadi pengurus khadimul masajid, ya gitu ya. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ada tempat Masjidil Nabawi ada khusus imamnya itu khusus. Tuh pernah suara ayat di Indonesia imam kadinya selonong ngapain tuh, wae paseren-seren gitu Bu, ada kan? Lalu ada. Dan imam itu harus sudah ada di depan sebelum qomat dikumandangkan. Jadi harus ada imam dulu baru qomat. Ya. Jadi orang kan qomat cuma imam. Qomat lalu padahal kene kalau cuma datang kan gitu. Nah, jadi ketika khotib sedang khutbah datang jamaah itu waktu itu Kanjeng Nabi langsung duduk. Kata Kanjeng Nabi, nuka cara datang tah maneh nangtu sholat naon bukan qobla Jumat tapi sholat tahiyatul masjid, tidak mengganggu, tidak ya, karena namanya sholat masa mengganggu orang lain. Jadi kalau ada orang yang sholat terus mengganggu orang lain itu namanya bukan sholat, itu namanya senam ya. Itu ya. Jadi sholat tidak pernah mengganggu orang lain, baik ketika sholat ataupun setelah sholat. Orang yang sholatnya bagus tidak akan pernah mengganggu orang lain, baik mengganggu bikin aturan supaya anaknya jadi presiden ataupun aturan-aturan lain. Nah, gitu. Dia kan untuk sholat. Ya orang kemudian bukan pemimpinnya kan kemarin lila antara sholat. Penyainan masjid ya. Nah, kemudian berikutnya adalah pertanyaan yang berikutnya adalah terkait dengan kalau seandainya ada jamaah yang ribut rame, bolehkah dilarang atau diperingatkan untuk khatib? Boleh.
Tapi ngelarangnya itu bukan dari bukan. Ya. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu larangan yang sangat keras, Pak. Bertakwalah kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwa itu berarti ngajedog, cicing, taat. Gitu. Yang namanya bertakwa itu. Cuma kebenaran diurangkan tinggal arti non diomongkeun hotim jeung naon anu ditinggali ibu-ibu ge sok berurangkeun ngaos di dia ittaqullah nor weco we di ditu. Sebab naon teu nyaho alias teu ngarti. Kumaha kamu lamun menemui orang-orang yang tidak mengerti setelah diperingatkan, maka lanjutkan tugasmu, biarkan dia sesuai dengan tanggung jawabnya. Paham? Terus karena dia khotbah, ya dia urusan dia. Kenapa sampai dihukumi? Kalau dia takwa, dia nggak bakal ngomong satu kecap pun, nggak bakal ngomong. Meskipun hanya nyuruh diam, itu batal sholat Jumatnya, Bu. Jadi kalau Pak Teguh bawa anak kecil, cucunya dibawa, tiba-tiba kata Pak pulang, Pak pulang, Pak. Ya yang neneng pulang, ayo nenek pulang, kakek pulang, cicing, batal sholatnya Pak Teguh. Meskipun anak teriak-teriak, ya berjumaahan kan supaya gitu, Bu. Bapaknya nggak boleh ngomong atau kakeknya nggak boleh ngomong. Cici, isin, batal, Bu. Jadi bagaimana sikapnya kalau ada bapak atau nenek yang anaknya ngamuk, maka angkat anak itu bawa ke tempat yang kira-kira tidak mengganggu orang lain. Dia ikut sholat di situ. Dia ikut Jumatan tetap. Bahkan boleh kalau anaknya kira-kira membahayakan, pulangkan dulu ke rumah. Simpan dulu, terus bapak ibu atau bapak-bapak Jumatan lagi. Sah nggak Jumatan? Sah. Ya, dalam keadaan darurat. Nah, jadi kembali ke kondisi itu, maka pengkondisian itu harus sebelumnya. Dan sebelumnya pengkondisian itu bukan harus dari mimbar. Baru dah, oke lah menukar khotbah, cari cingnya, ulang bukan. Itu mengarana omdo. Baru cuma omong doang. Bagaimana? Tugaskan. Yang di masjid itu ada 2 orang di situ, 2 orang dari situ, 2 orang dari situ. Kamu mulai hari ini dikasih baju khusus. Baju yang namanya pengawal ketentraman masjid. Panggulikeun kaosna. Pengawal ketentraman masjid. Oh, pangbuk gede. Berdiri di situ. Jadi budak cari cing. Tidak demi untuk kebersamaan. Dia orang berani nggak gitu? Daripada dilaporkan ke polisi, kayak cina budak abdi ditakwal, harus ibunya. Jadi si orang itu ada hese dengan masjid anu tertib dina salat urusan Jumat. Komo maghrib jeung isya, komo subuh mah insyaallah bu tentrem lah. Hanya subuh. Jadi gitu Pak. Ya, ini kebetulan pertanyaannya bagus dan hari ini Jumat, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat berkah untuk bagaimana kita mewujudkan Jumat yang bagus, Jumat yang rapi. Ya, tentu ini juga bukan hanya bagi Pak Tatang, tapi bagi yang lain di tempat manapun silakan. Kalau seandainya ada yang mengganggu ketentraman Jumat, maka musyawarahkan gimana supaya di tempat itu Jumatannya jadi tertib. Ingat Bapak Ibu, contoh itu sekarang dilakukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Di sana itu di waktu Jumatan ada yang tidak Jumatan, padahal di masjid Bapak Ibu. Di Masjidil Haram itu ada yang berdiri aja terus gini. Di sebelah sananya Imam Syekh Abdurrahman As-Sudais sedang menjadi imam. Ya. Di sini yang namanya Hajar Aswad, ya, Hajar Aswad kan nempel di pojoknya Ka'bah gitu ya. Tetap dijaga. Sholat entah si petugasnya. Dia menghadap ke jamaah. Menghadap jamaah. Lamun diurang kumaha? Allah, pilih kadar begitu. Bukan masalah pilih kadar. Apa yang terjadi kalau seandainya terjadi keributan di situ yang terganggu banyak orang, kemudian akan batal semuanya. Dia bertanggung jawab. Setelah itu apa? Para petugas itu langsung begitu selesai assalamualaikum, dia ganti oleh petugas yang juga. Jadi petugas juga ada yang ikut sholat, ya. Petugas ada yang tetap standby, ada yang juga yang ikut sholat. Maka yang sudah selesai assalamualaikum, kemudian dia berdiri dan yang bagian tugas jaga tadi langsung dia mengambil posisi sholat. Dia sholat dulu. Ya. Jadi kalau di kita gimana Bu? Ya, untuk jamaah. Kadang sok saya nanya itu masjidnya anu ngurusna atau mantep kan gitunya. Nah, jadi silakan praktekkan Pak. Dikecam tina naon Pak, dikecam ku manusia sadunya oke.
Nah, kan ini cerita tentang Nabi Musa dikecam oleh rakyat dan Bani Israel, tapi memang harus ditegakkan seperti itu. Susah nggak? Insya Allah nggak susah kalau ya itu sudah mendapati contoh-contoh masjid yang seperti itu, yang ada yang jaga. Tapi di kita mah tetap yang jaga itu ketika Jumatan ikut sholat Jumat. Jadi anak-anak dikasih kayak main bola itu kan, yang ada kalau kaptennya kan ditandain. Jadi juga gitu, mungkin biasa pakai pakai baju biasa, tapi bikin dari sal petugas keamanan Jumat, petugas kehucuan Jumat, bisa jadi gitu. Atau tulisin mungkin di dia teh apa namanya, keamanan Jumat, security Jumat, boleh gitu. Termasuk kalau seandainya sering sendalnya ada yang hilang, boleh petugas untuk mengawasi sendal ya, daripada para jemaah Jumat tidak tenang. Dan sekarang mohon maaf Bapak Ibu, kalau pergi-pergi ke masjid-masjid besar, terutama masjid yang banyak dikunjungi, hati-hati kalau bawa tas. Di mana taruhnya? Di depan lagi yang nyokot ibu, pas ibu ke sujud dicepatlah ke sujud ibu, usaha nyokotnya gigirin ibu anu ikut sholat. Jangankan tas, bayi juga ada yang ngambil bu sekarang ya. Kenapa? Ya karena memang tidak tersedia petugas, baru ketahuan setelah dilihat di sisi. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mendapatkan anugerah dari pertanyaan Pak Tatang bahwa ketika sholat Jumat dan khatib sudah naik mimbar, tetap sholat tahiyatul masjid dianjurkan dilakukan. Dan itu pernah terjadi ketika Rasul sedang khutbah, datang seseorang kemudian langsung duduk, maka kata Rasulullah berdiri sholat 2 rakaat. Nah, udah lanjutkan lagi khutbahnya. Nah, tapi kalau nyari gula tidinya, gini, ya, nah, lebih baik sepakati dulu, ya, gitu ya, siapa yang harus bertugas. Kalau perlu ya digaji lah gitu ya, nah, dibayar gitu yang bagian bertugasnya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita apa namanya uh, sholat Jumatnya ya gitu, sholat Jumat itu di ketinggalan, maka itu Jumatnya tidak mendapatkan apa-apa, apalagi sampai nyari orang lain. Nah, tidak ada pahala Jumatnya. Ya, baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan. Hari ini kita baca 2 ayat saja. Ya, 2 ayat dari surat Al-A'raf ayat ke 155 dan 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء
anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah bacaan kita yang baik dan benar yang diterima Allah sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni dan kita diberi kesempatan untuk terus belajar memperbaiki kualitas bacaan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Surat Al-A'raf ayat 155. Dan Musa, maksudnya Nabi Musa, memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami. Jadi dari peristiwa kemarin si lembu terbuat dari emas itu dilempar sampai hancur, kemudian sebagian dari mereka terbawa juga ke dalam bumi, ya, membela-belain si lembunya itu. Kemudian tersisalah umat Nabi Musa ini, Bani Israel tersisa. Nah, kemudian yang tersisa itu dikumpulkanlah atau disuruhlah 70 orang untuk bertobat. Jadi artinya untuk menebus dosa karena telah berbuat secara berjamaah. Pada waktu yang telah kami tentukan, di urama istighosah, ya, 70 orang diajak. Ya. Maka ketika mereka diguncang gempa bumi, Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, kalau Engkau berkehendak, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk pada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya." Jadi Bapak Ibu, kejadiannya adalah ketika mereka menyembah berhala anak sapi terbuat dari emas itu, kemudian sisa dari mereka diajak untuk bertobat dan terjadi bencana atau yang namanya gempa bumi. Sebagian dari mereka menyadari dan sebagian mereka tidak menyadari. Di mana-mana kalau terjadi gempa bumi biasanya ada yang meninggal. Nah, yang tersisa ini, kemudian diajak oleh Nabi Musa untuk bertobat kepada Allah. Artinya 70 orang ini mewakili, yang lain juga banyak, ya. Dan ini disebutkan bahwa mereka itu yang kababawa, cek bahasa ini nama tuturut muning, berbuat tidak pakai ilmu. Bisa jadi karena memang dia takut atau karena dalam ancaman. Awas ya, lamun kemilu kan gitu ya. Gitu. Kan mereka ada yang ikut-ikutan. Karena apa? Tidak ada pemimpin. Begitu tidak ada pemimpin, nu ngaco pun bisa jadi pemimpin. Makanya hati-hati Bapak Ibu, di sebuah kampung, sebuah masjid, sebuah kawasan atau dimanapun, tentukan pemimpin. Supaya apa? Jelas kalau ada masalah, kemana kita harus bersama-sama mengadukan nasibnya melalui kepemimpinannya, gitu ya. Padahal kita terlena, gitu ya. Teruslah mau berangkat, umpamanya ini yang paling sering, mau berangkat, mau rekreasi atau mau apa gitu, tidak pernah ditentukan pemimpinnya, sehingga